Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rima Handayani dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan mengenai adab bertamu. Yang pertama, adab menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adab, sedangkan menurut istilah adab adalah suatu yang menjelaskan tentang kesusilaan atau nilai tingkah laku seseorang yang harus dilaksanakan sehingga akan terlihat karakter dari pribadinya. Selanjutnya, bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-taliziyaroti yang artinya datang berkunjung. Sedangkan menurut istilah bertamu yaitu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan atau silaturahmi ataupun untuk suatu keperluan lainnya dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Adab tamu atau adab seseorang untuk bertamu. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikannya yaitu mengucapkan salam. Sebaiknya jika kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam kepada tuan rumahnya. Yang kedua, meminta izin kepada tuan rumah. Yang ketiga, kita harus berdiri atau posisi kita berdiri tidak menghadap ke pintu. Yang keempat yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Bila seseorang bertamu hendaklah tidak lebih dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumahnya tidak mengizinkan masuk. Yang selanjutnya 6. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Bila kita bertamu ke rumah orang, hendaklah kita duduk di tempat di mana orang tersebut atau tuan rumah mengizinkan kita duduk. Yang ketujuh, yaitu menjawab dengan nama yang jelas jika tuan rumah bertanya, seperti siapa gitu. Kita harus menjawab dengan nama kita dengan jelas. Yang kedelapan, jika ingin pulang, hendaklah kita meminta izin kepada tuan rumah dan mengucapkan salam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asia, NIM 2119004. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian B, yaitu adab penerima tamu. Di dalam penerima tamu juga harus punya perilaku yang baik juga. Antara lain, yang pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, janganlah menunggu sampai tamu tersebut datang. Sebaiknya kita memasukkan makanan kemudian menghidangkan orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi pemilik rumah tersebut dengan makan bersama kita. Lanjut ke bagian 2, yaitu waktu bertamu. Di dalam bertamu ada waktu yang pas untuk bertamu. Namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu, yaitu yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. 2. Waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, waktu istirahat atau waktu makan siang. Yang keempat, setelah sholat isya. Lanjut ke bagian 3, yaitu hikmah bertamu. Apabila ada bertamu maka akan mendapatkan manfaat hikmah yang benar bagi orang yang bertamu dan orang yang kedatangan tamu. Hikmah yang bertamu pertama yaitu bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Dan di ajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Lanjut penjelasan bagian 4, yaitu internalisasi nilai-nilai kehidupan. Perilaku adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari sangat bagus dan juga disenangi. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat ini, ketika kita bertamu juga harus menjaga jalin sikap antar penjaga rumah, tuan rumah terhadap
antar sesama manusia. Misalnya, Ani bertamu ke rumah Aisyah karena ingin meminjamkan buku kepada Aisyah. Lalu Ani pergi ke rumah Aisyah pertama kali. Lalu Anissa itu masuk ke rumah Aisyah dengan mengucapkan salam. Lalu Aisyah menjawab, siapa? Lalu Ani menjawab, Ani. Kemudian Ani itu disuruh Aisyah untuk masuk ke rumahnya. Lalu Aisyah menghidangkan makanan untuk Ani. Lalu setelah meminjamkan buku, lalu Aisyah pamit dengan mengucapkan salam juga, minta izin untuk pulang ke rumah. Maka dari contoh tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa Ani tersebut kita bisa mencontohkan tata cara bertamu dengan baik dan juga meminjamkan buku terhadap tamu tersebut dengan baik.